wabarakatuh. Kembali lagi di Kak Citra Kelas. Kali ini Kak Citra akan membahas materi matematika kelas 8 untuk kurikulum Merdeka ya. Di sini di buku terbaru untuk SMP ya, untuk kurikulum Merdeka itu ada bab satunya tentang aljabar. Jadi nanti Kak Citra akan memberikan penjelasan terkait aljabar, kemudian kita akan penguatan konsepnya dengan mengerjakan soal yang ada di halaman 15. Oke, untuk adik-adik yang baru gabung, jangan lupa subscribe, kemudian share video ini, dan juga jangan lupa di like ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video terbaru dari Kak Citra. Oke, check it out, kita langsung mulai penjelasan. Aljabar. Oke, ini aljabar itu apa sih? Mungkin untuk adik-adik yang sekarang kelas 8 itu kita sudah belajar ya, waktu kelas 7 juga sudah ada aljabar. Jadi aljabar itu operasi matematika yang tidak hanya memuat angka, tapi juga ada huruf-hurufnya ya. Oke, di aljabar kita ada istilah-istilahnya yang harus adik-adik pahami. Oke, kita review dulu ya. Misalkan Kak Citra punya min 10x tambah 7. Misalkan, ini adalah contoh dari aljabar. Jadi aljabar itu operasi matematika di mana di dalamnya tidak hanya angka ya, tapi ada juga hurufnya. Oke, di sini nanti ada 3 istilah yang harus adik-adik pahami. Apa aja sih Kak Citra? Oke, yang pertama adik-adik harus tahu mana yang disebut dengan koefisien. Kemudian adik-adik juga harus tahu mana yang disebut dengan variabel, dan yang terakhir ada istilah konstanta gitu. Oke, untuk contoh di atas kita lihat ya, apa sih koefisien? Nah, koefisien ini adalah angka yang ada di depan variabel atau di depan huruf. Jadi kalau ini koefisiennya berapa? Berarti koefisiennya min 10. Kemudian variabel itu huruf yang digunakan di sini ya, berarti di sini variabelnya adalah x. Kemudian konstanta ini yang berdiri sendiri tanpa variabel ya. Jadi di sini ada angka 7 gitu. Jadi ingat, koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel, yang ada di depan huruf-huruf. Kemudian variabel itu hurufnya, dan konstanta itu yang berdiri sendiri. Oke, kita cek ya dengan soal berikutnya. Misalkan Kak Citra kasih adik-adik ini soal 8 min 2 xy kuadrat min y kuadrat. Nah, ayo, kira-kira apa nih? Mana koefisiennya, maka variabelnya, dan mana konstantanya? Untuk contoh soal yang kedua. Oke, untuk koefisien di sini tadi ingat ya, yang namanya koefisien itu adalah angka yang ada di depan huruf-hurufnya. Nah, di sini ada 2 nih. Ada min 2 sama min 1. Nah, jadi di sini jawabannya min 2 dan min 1. Di mana variabelnya adalah si xy kuadrat dan y kuadrat. Jadi kalau koefisien itu harus ada plus minusnya. Nah, di sini kan min 2 xy kuadrat, berarti min 2 ini adalah koefisien milik xy kuadrat. Kemudian y kuadrat di depannya min doang, berarti min doang itu artinya min 1. Nah, untuk variabel, kalau variabel tidak mengandung min ya, variabel itu hanya huruf-huruf saja. Berarti di sini xy kuadrat variabel yang pertama, variabel yang keduanya adalah y kuadrat ya. Kemudian konstantanya berapa nih di sini? Di sini konstantanya adalah 8 gitu ya. Oke, saya misalkan kita kasih contoh lagi. Misalkan gini. Min 3m tambah 2n kuadrat min 10. Oke, udah deh, segini aja. Min 3m kuadrat, kemudian tambah 2n kuadrat min 10. Oke, yang mana koefisiennya? Oke, ingat yang disebut dengan koefisien itu adalah
angka yang ada di depan huruf. Koefisiennya berarti di sini ada -3 dan angka 2 ya. Kemudian untuk variabelnya, variabel berarti hurufnya say. Hurufnya di sini ada huruf M dan N kuadrat. Kemudian untuk konstantanya, nah konstanta ini angka ya, harus ada min plusnya. Di sini 10-nya depannya min, berarti pakai min 10 gitu ya. Oke, paham ya adik-adik ya? Oke, jadi di sini ada koefisien, variabel dan konstanta. Oke, untuk berikutnya Kak Citra akan bahas tentang suku sejenis. Suku sejenis. Nah, apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Suku sejenis itu adalah variabel-variabel yang memiliki huruf dan pangkat yang sama. Huruf dan pangkat sama. Dan pangkat sama gitu ya. Oke, misalkan di sini Kak Citra kasih contoh aja ya. Misalkan Kak Citra punya -2a kuadrat, kemudian ada 8mn, kemudian ada -y, di sini ada 2y kuadrat, kemudian ada mn dan ada 5a kuadrat. Oke, kalau disuruh mana sih pasangan suku sejenisnya? Di sini berarti yang a kuadrat dengan a kuadrat. Jadi adik-adik hanya fokus melihat variabelnya ya, a kuadrat sama a kuadrat lagi. Berarti untuk -2 dia sejenis dengan 5. Walaupun angkanya berbeda, asal hurufnya sama, itu dia disebutnya sejenis. Kemudian 8mn dia sejenis dengan mn. Nah, untuk yang -y dengan y kuadrat ini tidak sejenis ya. Tidak sejenis kenapa? Walaupun hurufnya sama, tapi lihat pangkatnya berbeda. Berarti dia tidak sejenis. Kalian nggak usah. Oke, ingat ya di sini kasih review lagi. Yang disebut dengan suku sejenis adalah suku yang huruf dan pangkatnya sama. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini dia. Soal halaman 15. Nah, kali ini supaya kalian lebih ngerti, Kak Citra akan kupas tuntas menjawab bareng-bareng bersama adik-adik soal-soal yang ada di halaman 15. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tipe yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk suku banyak. Apa sih suku banyak? Berarti suku banyak itu memang adalah suku-suku yang lebih dari satu ya. Misalkan ini nomor 1. Ini ada berapa suku? Ini ada 4. Ada 2x, 3y, 7x, 5y. Berarti sukunya banyak ya, lebih dari 1 gitu. Oke, di sini kita kasih dulu konsepnya ya. Untuk tambah dan kurang. Nah, untuk tambah dan kurang ini khusus berlaku khusus untuk suku sejenis. Ingat ya. Jadi, untuk proses tambah dan kurang pada aljabar, dia tidak berlaku umum, tapi hanya suku-suku yang sejenis. Tadi Kak Citra udah kasih tahu ya, yang disebut dengan suku sejenis adalah huruf dan angkanya itu, enggak angka ya, maaf, pangkat maksudnya. Huruf yang dan pangkatnya itu sama. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1 nih. Kita ganti warna yang biru. Oke. Di sini ada 2x, ada 3y, ada 7x sama 5y. Nah, yang mana nih? Ingat ya, yang sejenis aja. Berarti 2x dia akan sejenis dengan 7x. Kemudian 3y dengan 5y gitu ya. Jadi hasilnya nanti tinggal tambahin aja angkanya. 2x ditambah 7x berarti ada 9x. Kemudian 3y dengan 5y. Berarti di sini 8y gitu. Aman nggak? Oke, kalau bingung analoginya gini. Kak Citra misalkan
Ini Kak Citra, misalkan Kak Citra. Nah, Kak Citra punya 3 bola. Nah, ada 3 bola. Kemudian ada 2 dadu ya. Kemudian ada Dira misalkan. Dira bolanya ada 1. Kemudian dadunya dia punya 4 gitu ya. Nah, ini bisa dibuat kalimat matematika. Berarti kalau ditotalkan bolanya ada berapa? Total bola. Berarti total bolanya 3 tambah 1 ada 4 ya. Ada 4. Kemudian total dadunya ada 6 gitu ya. Ini total, berarti penjumlahan. Nah, si gambar ini itu bisa dibikin kalimat matematika. Kalimat matematikanya gimana? Kayak gini. Kak Citra berarti punya yang ini ya. Berarti di sini ada 3B. Misalkan bolanya diganti dengan B ya. Berarti 3 bola ditambah dengan 2 dadu. Berarti 2D misalkan gitu ya. Terus yang Dira punya 1 bola, berarti 1B ditambah dengan 4D gitu. Kemudian lihat yang hurufnya sama, berarti 3B sama 1B, jadi ada 4B, 4 bolanya gitu, ditambah dengan 2D dengan 4D, berarti ada 6 dadu gitu. Jadi gitu ya. Jadi untuk aljabar, untuk suku sejenis tinggal ditambah kurangkan saja si angkanya. Itu analoginya yang udah kita praktis contoh. Oke, kalian bisa ya nomor 2 ya. Kita lanjutin bareng-bareng. Berarti di sini mana dong suku sejenisnya? Berarti di sini ada min 4A dengan min 2A ya. Oke. Nah, di sini kalau Kak Citra biasanya min itu dianggapnya hutang. Jadi hutang 4, hutang lagi 2. Jadi berapa dong hutangnya? Jadi 6 ya. Jadi min 6A gitu. Kemudian 8B min 5B. Nah, gampang ya. 8 dikurang 5 berarti plus 3B gitu. Selesai. Kemudian yang ini, nah ingat di sini A kuadrat sama A kuadrat sejenis ya. Nah, kalau di depannya tidak ada angkanya berarti ini adalah angka 1. Jadi 5A kuadrat tambah 1A kuadrat, oh ada 6A kuadratnya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini agak banyak juga ya. Sekarang adik-adik perhatiin dulu mana yang sejenis. Oke, yang sejenis itu adalah X kuadrat dengan X kuadrat. Kemudian X dengan X. Kemudian si 1 ini nggak punya temen, biarin aja ya. Oke, berarti ini 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat, 1X kuadrat. Tulis aja X kuadrat doang. Kemudian min 6 dengan plus 4. Berarti min 2. Jangan lupa ditulis X-nya. Berarti min 2X. Plus 1. Berarti plus 1-nya langsung tulis lagi. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 5, wah di sini ada kurung nih. Kak Citra kasih tahu lagi ya, di review lagi. Kalau ada kurung, berarti nanti gunakan konsep perkalian. Maksudnya perkaliannya gimana? Oke, di sini kalau kalian ketemu plus ya, plus ketemu dengan min, nanti itu hasilnya akan min. Ini perkalian ya, untuk perkalian dan pembagian. Kalau min dikali min, nanti hasilnya plus, kemudian plus dikali plus atau dibagi plus, ya hasilnya pasti plus gitu ya. Ini adalah konsep untuk perkalian dan pembagian ya pada bilangan bulat. Perkalian dan pembagian. Jadi kalau tandanya beda itu pasti negatif. Nah, untuk yang nomor 5 di sini ada kurung. Kurung depan kalau dibuka ini aman, tapi yang belakang itu nggak aman. Kenapa? Karena di sini ada konsep kali pelangi. Maksud kali pelangi ini plus kali min 9 plus kali plus gitu ya. Oke, kita tulis ulang di sini. Jadi yang paling depan itu langsung tulis aja ya. Berarti di sini ada 7A ditambah B. Nah, yang belakang nih
plus kali min. Plus kali min tadi minus, berarti di sini min 9A. Plus kali plus ya, plus 8BA. Oke, kalau kurungnya sudah dibuka, tinggal dikerjakan nih pakai konsep yang sejenis, berarti A dengan A, B dengan B. 7 dikurang 9 berarti min 2A, kemudian 1 tambah 8 jadi plus 9B gitu ya. Oke, aman ya. Kemudian contoh berikutnya sama halnya dengan yang nomor 5. Oke, kita buka kurungnya dulu. Berarti kalau dibuka kurungnya itu yang ini berarti min 3x kuadrat dikurang 4x. Ini aman ya. Nah, yang belakangnya jangan lupa kali pelangi. Berarti di sini ada plus 5x kuadrat dan plus kali min itu min x ya. Mana yang sejenis? Nah, yang sejenisnya itu yang hurufnya sama, pangkatnya sama, berarti x kuadrat dengan x kuadrat. Min 3 tambah 5, di sini hasilnya adalah 2, berarti 2x kuadrat. Kemudian min 4 dengan min 1, hutangnya 4, hutang lagi 1, berarti hutangnya ada 5, berarti min 5x. Jangan lupa variabelnya juga harus di bawah gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 7. Hati-hati ya. Jadi kalau konsep untuk pengurangan ini hati-hati. Kasih tandain ya. Ini nomor 7, nomor 8 sama nomor 10. Karena ini jebakan Batman biasanya banyak yang salah di sini. Oke, kita lihat. Nah, ini yang depan kita tulis ulang, nggak ada masalah. 8x min 6y. Tapi yang belakang hati-hati. Min kali plus min 2x, min kali plus min lagi min 4y. Jadi seperti ini. Jadi yang asalnya positif dua-duanya jadi negatif, nanti mempengaruhi ke perhitungan ya. 8x dikurang 2x, ini hasilnya 6x. Kemudian min 6y dengan min 4y berarti min 10y gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang negatif. Ini banyak jebakan Batman-nya ya, suka salah di sini. Oke, dengan cara yang sama kita kerjakan untuk yang nomor 8. Yang depan aman, bisa ditulis ulang langsung. Min x kuadrat tambah 9x tambah 6, ini aman. Tapi yang belakangnya tidak aman. Min kali plus hasilnya min 7x kuadrat. Kemudian min kali min berarti plus 5x. Dari mana min kali min plus kak? Yang ini ya, min ketemu min jadi plus. Kemudian yang ini min ketemu plus min, berarti di sini min 8. Nah, setelah itu tinggal gabungin yang sejenisnya. Oke, di sini yang sejenis adalah min x kuadrat dengan min 7. Berarti min 1 dengan min 7 min 8 ya. Berarti di sini hasilnya min 8 x kuadrat, kemudian 9 dengan 5 berarti 14 plus 14x, kemudian yang 6 dengan min 8. 6 min 8 hasilnya min 2. Oke, selesai. Mudah ya. Jadi ingat yang negatif harus kali pelanginya hati-hati. Nah, nomor 9 dengan nomor 10 penjumlahan pengurangannya bersusun ya, sama aja. Kalau Kak Citra biasanya di satu-satu ngitungnya, misalkan gini, dibuat satu-satu, misalkan yang belakang dulu. Nah, yang belakang berarti min 5, kemudian ini jangan lupa tandanya ditambah dengan min 4. Nah, hutangnya 5, hutang lagi 4, oh hutangnya ada 9, jadi min 9. Oke, simpen di sini min 9. Maju ke yang depan, berarti di sini ada min 6y tambah angka bawahnya 2y. Min 6 tambah 2 min 4, jadi min 4y. Oke, sini tulis min 4y. Kemudian yang depan berarti ada 2x ditambah dengan 3x ya, hasilnya 5x. Berarti di sini tulis 5x. Selesai. Jadi hasilnya adalah
5x min 4y min 9 gitu ya. Oke, jadi ingat ya, kalau suku sejenis itu sukunya ya tetap, kalau x ya x lagi, y lagi, nggak jadi x kuadrat ya. Nah ini hati-hati untuk yang nomor 10. Oke, di sini ada 8y. Pokoknya kalau yang atas itu aman ya, bilangan yang pertama. Yang nggak aman itu bilangan kedua. Ini dikurang, berarti 8y dikurang. Nah ini angkanya min, pakai kurung, min 7y. Nah, jadi nanti hasilnya 8y plus 7y. Kenapa Kak Citra jadi plus? Karena min ketemu min di sini ya. 8y tambah 7y hasilnya 15y. Berarti untuk yang ini 15y gitu. Sekarang yang depan juga hati-hati. Ada min 5x dikurang. Nah, angkanya 4x. Min 5x min 4x, hutangnya 5, hutang lagi 4, hutangnya 9. Jadi min 9, min 9 apa? Ya min 9x. Jadi tulis min 9x. Yang belakang ini apa Kak Citra? Oke, di sini kan positif, ya udah tulis aja langsung plus. Nah, itu dia penjumlahan dan pengurangan untuk aljabar ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah menonton video. Insya Allah ini untuk part 1 ya. Untuk soal berikutnya tunggu di video part-part berikutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian loncengnya ditekan ya biar tahu upload-upload terbaru dari Kak Citra. See you, dadah, bye-bye.